Selamat pagi, perkenalkan nama saya Seri Sulayan, saya mahasiswa PPG Unimed tahun 2022 kategori 1 melaksanakan uji kinerja UKIP di praktek uji kinerja di SMA Negeri 2 Kunoyong tanggal 12 Juni 2023 dengan nomor daftar ujian 20 23 22 00 119. Sekian, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Nah, jadi pada kegiatan kita hari ini kita melanjutkan materi kita sebelumnya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita, tentu kita berdoa. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Oke, silakan maju di depan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada saat ini kami serahkan juara kehidupan kami di tangan-Mu. Berkati waktu kesempatan yang kami gunakan di tempat ini untuk memulai setiap kegiatan proses pembelajaran kami. Berkati setiap kami anak-anak yang akan mengikuti proses pembelajaran dan berkati Tuhan, Bapak Guru kami akan mengajarkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam kami serahkan jiwa kami dan sukacita menjadi bagian kami di tempat ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik. Sekarang Bapak misalnya. Ya, Pak. Lasmini, Hadir Pak. Trio, Hadir, Pak. Rekarman, Hadir, Pak. Revnika, Hadir Pak. Jelita, Hadir Pak. Wasnida. Hadir Pak. Oke. Jadi berarti semua sudah hadir ya? Hadir Pak. Nah, jadi sebelum kita memulai kegiatan belajar, coba periksa dulu ruangan kita apakah bersih atau tidak, karena kebersihan ini juga adalah salah satu bagian daripada Iman. Nah, itu kalau bersih untuk belajar kita, tentu pasti kenyang kita itu Belajar. Lihat dulu, berdiri lihat bagaimana bawahnya. Oke, sudah bersih ya? Nah, baik. Pada kegiatan kita hari ini, kita melanjutkan kegiatan belajar kita sebelumnya, di mana pada materi sebelumnya Bapak berikan itu anak-anak kami sudah mempelajari atau kita sudah belajar tentang gelombang mekanik. Nah, jadi pada hari ini nanti kita lanjutkan materi tersebut dengan melakukan kegiatan praktek virtual atau percobaan eksperimen melalui aplikasi yang ada melalui KPD. Ya. Nah, jadi di atas ini coba lihat di sini di atas ini ada gambar, ya kan? Iya, Ada gambar apa itu yang ada di atas ini? Gambar permukaan air. Pernah kalian lihat juga dalam kehidupan sehari-harinya? Pada saat menyeberang sungai, pernah lihat? Nah, sekarang ada pertanyaan di atas sini. Masih ingatkah jenis gelombang berdasarkan arah getarnya? Kalau ada yang masih ingat, boleh gambar internet yang bertanya tentang apa? Oke, kalau masih ada yang ingat, siapa yang masih ingat silakan berdiri sehingga nanti bisa kita lanjutkan dengan materi selanjutnya. Gelombang berdasarkan arah getarnya itu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Ada yang bisa melanjutkan apa itu gelombang transversal? Oke, dan gelombang longitudinal sekaligus ya. Gelombang bagus. Jadi pengertian dari gelombang itu adalah gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya berimpit atau sejajar dengan arah hambatannya. Kemudian gelombang transversal adalah gelombang yang getarnya mengarah berdasarkan arah getaran dan arah hamatannya.
Nah, jadi itulah tentang gelombang berdasarkan arah getarnya ada dua yaitu gelombang terusan dan gelombang longitudinal. Nah, bagaimana prosesnya nanti kita lihat pada saat nanti melakukan eksperimennya. Nah, jadi itu sudah terjawab tentang. Nah, ini juga kalau kita lihat gambar di atas ini adalah gelombang bunyi. Itu kan sudah kita pelajari. Jadi itulah salah satu prosesnya ketika kita mendengar bunyi. Bunyi itu juga termasuk gelombang apa? Gelombang longitudinal atau bagian daripada gelombang mekanik. Nah, jadi kegiatan kita pada hari ini yaitu ini ada di atas indikator pencapaian potensi yang kita kerjakan hari ini yaitu melakukan percobaan tentang gelombang transversal dan gelombang longitudinal melalui eksperimen pada aplikasi simulasi PET atau Colorado. Itu. Kedua, melakukan percobaan salah satu karakteristik gelombang mekanik. Walaupun nanti pada gelombang mekanik, tapi salah satu kita pilih apa yang kita buat eksperimennya. Kemudian ketika nanti mempresentasikan hasil percobaan tentang gelombang. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat menganalisis sifat-sifat gelombang mekanik, refleksi, refraksi, difraksi, interferensi. Ya. Kedua nanti melalui menyimak video dan eksperimen, siswa dapat menganalisis sifat-sifat gelombang mekanik dengan cermat melalui aplikasi virtual lab. Ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis karakteristik sifat gelombang melalui aplikasi simulasi virtual lab atau PET Colorado. Nah, jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini atau tujuan pembelajaran kami supaya bisa mudah memahaminya. Sebelum akan melakukan kegiatan eksperimennya, tentu Bapak dulu kasih paparan dulu bagaimana cara melakukan eksperimen ini. Nah, coba lihat. Pertama, tentu anak-anak kami nanti membuka situsnya melalui Google, yaitu kamu ketik pet.colorado, bisa juga melalui komputer dan handphone juga bisa ya. Nah, jadi langsung kamu ketik itu muncul nanti tulisan pet.colorado.edu. Nah, oke, kita tunggu dulu karena mungkin sinyalnya kurang stabil. Nah, setelah itu, ini ada modul banyak fisika, kimia, matematika, kebumian dan geologi. Nah, kita pilih fisikanya, ya, karena itu materi kita hari ini. Boleh juga langsung ada nanti simulasi di atas. Kamu pilih simulasi, ada materi juga fisika. Boleh kamu klik. Nah, setelah itu kita lihat materi yang kita pelajari pada hari ini atau kita uji cobakan melalui virtual aplikasi yaitu tentang interferensi, ya kan? Dan difraksi gelombang. Jadi ada dua ya. Kita coba dulu salah satu buat eksperimen bagaimana persaudaraannya interferensi atau difraksi gelombang. Nah, kamu lihat itu di atas, di situ ada menu gambar. Lihat tulisan di situ WAVE ya, WAVE interference. Nah, ini kamu klik di tengahnya ada tanda apanya. Nah, ini salah satu dulu WAVE-nya atau perembukan gelombang. Nah, supaya nanti kami bisa melakukan percobaan melalui tempat atau handphone, coba perhatikan. Ini bentuk gambar di atas simulasinya. Apakah sudah terbuka semua? Sudah. Nah, jadi
Kalau sudah terbuka, siapa yang masih belum? Gimana ini? Sudah bisa? Sudah belum. Nah, bagaimana? Sudah bisa dibuka dulu? Masih belum ya? Ah, jadi coba ketik dulu. Kamu buat itu tadi yang saya bapak buat tadi di atas spekulasinya. Nah, oke, langsung saja pilih itu. Nah, dia pilih simulasi atau langsung scan ya. Oke, langsung muncul ke sini bawah. Ya nanti tulisan wave interference. Bagaimana yang lain? Oke, ini juga sudah. Kan sudah bisa kan? Sudah? Sudah. Nah, ini dia ya. Oke. Itulah nanti kita lihat dulu nanti dari atas. Nah, dulu tentu kita klik ini di bawah dalam. Nah, ini pen interaktif simulasi. Nah, ini web gelombang pertama referensinya kita lihat. Ini kalau posisi copy ya, kita tekan ini, kita tekan ini. Ini untuk tombol untuk mengeluarkan apanya air, tentu akan membentuk gelombang. Nah, ini di sebelah ini ada frekuensi. Nah, ini kalau membuat ada minimum, ada sedang, ada maksimum. Ya. Kemudian nanti begitu juga dulu, ada dari 0, minim, ada sedang, ada maksimum. Nah, kalau Anda membuat grafiknya lebih paham ini bentuk grafiknya. Kemudian jika anak kami mau mencoba mana yang dikatakan interferensi destruktif sama konstruktif, ya kan? Masih ingat itu? Masih ingat? 5. Nah, jadi apa yang kemarin kamu perhatikan nanti yang mana konstruktif, yang mana destruktif, yang mana menguatkan dan yang mana melemahkan. Nah, kamu coba ini, ada ini kamu ambil ini, coba kamu posisikan pada yang terang. Ini kita pakai dulu, coba kita kasih ini. Bapak berhenti dulu ya supaya lebih paham. Itulah prosesnya dulu. Nah, pada gambar grafik di bawah yang ada di sini di sebelah sana, yang hitam itu adalah terangnya, yang kurang hitam itu adalah warna gelap, berarti lembah. Ya, sementara yang terang itu adalah bukitnya. Kemudian nanti kita berhentikan. Nah, ini ya, kita berhentikan. Coba kita posisikan ini ya. Nah, ini gelombang terang, yang hitam adalah gelombang redupnya atau lembahnya. Ya, udah bisa kan? Bisa kan? Oke. Kemudian bagaimana cara menghitung panjang gelombang? Ini ada apa meter di sini. Kamu ambil posisikan di sini. Cara kita masuk dulu supaya kelihatan. Nah, buat sini 1,6 cm. Sudah panjang gelombangnya nanti. Nah, jaraknya juga sama. Kenapa? Pada permukaan gelombang, di mana panjang gelombang itu jarak antara dua puncak yang berurutan. Nah, itu dulu salah satu. Kamu bisa buat juga di bawah ini. Nah, ini kita tekan di sini. Nah, berarti ini yang pasti di bawahnya sedikit dan langsung ada bentuk grafik. Berarti 1,7 cm. Berarti jarak antara dua puncak gelombang. Nah, kalau menu ini adalah masalah waktu, bisa juga disertakan. Contohnya kita buat ya, misalkan nanti tadi dibutuhkan masalah waktu. Kamu aktifkan dulu ini. Nanti kamu aktifkannya. Ini serentak. Coba ya, Bapak buat secara serentak. Berhenti. Nah, tentu kalau kita ini ya, karena ini saya berhentikan pada waktu 2,14 sekon.
berapa buka gelombang yang dibentuknya atau frekuensinya? Ya. Jadi apa itu perkembangan frekuensi? Karena bacanya bentuk gelombang yang dibentuk. Nah, gitu ya. Begitu juga kalau nanti ini, kalau bunyi ya, gelombang bunyi ini kita lihat bersama semua. Nah, ini juga gelombang bunyi ya. Nah, bersama dengan interferensi pada gelombang berbuka air. Ya. Kemudian ini laser. Kita coba mau ditembakkan. Hampir sama kan? Ada lembah, ada bukit, ya kan? Nah, itu makanya. Kedua, ini Anda mencoba interferensi. Nah, ini ada dua keran yang berbeda yang memiliki jarak. Nah, ini tadi tetap frekuensi ya. Kalau Anda mau tetapkan frekuensi, boleh, tapi juga terserah. Kalau jika contohnya kamu samakan frekuensi dengan amplitudo sedang, maka separatornya atau diameternya antara dua keran itu, yaitu boleh kamu tentukan seperti saja. Ini kamu klik, ini paling bawah 1, paling sedang 2,5 dan paling tinggi adalah 3 cm. Kita coba tekan keran ini pertama dan kedua. Nah, tentu kita lihat muka gelombangnya terjadi di situ namanya perpaduan, ya kan? Kemudian dia membentuk banyak pola. Sementara yang terang itu adalah bukitnya, yang hitam adalah lembah. Nah, itu ya. Itu namanya terjadi interferensi gelombang. Nah, kemudian kalau kita mau coba, begitu juga bunyi, kayaknya hampir sama. Nah, begitu juga bunyi. Kalau ada loudspeaker yang dua secara bersamaan, nah ini lebih bagus ya. Nampak yang putih gelombang terangnya, yang gelap dan lembahnya. Jadi putih bukit, dan kemudian di sini terjadi redup ya. Kenapa bisa redup? Terjadi pemisahan, penyebaran gelombang. Nah, itu bentuknya. Ini bentuk grafiknya juga. Nah, itulah bentuk grafik bergelombang. Sama kalau nanti mau coba buat berapa panjang gelombang, menggunakan senti itu. Kemudian kalau Anda menggunakan ini, boleh yang mana yang redup, mana bukit, mana lembah. Ya, pada celah. Nah, ini sudah lengkap semua. Ini juga sempitnya atau diameter pada celah sempit. Bisa juga nanti kamu buat ukurannya, boleh. Nah, ini ada dua penatap. Nah, akan dia melewati celah ini. Bagaimana perubahan yang bisa terjadi? Tentu pasti ada, ya kan? Panjang gelombangnya tadi di sini besar sekali, tapi ketika dia melewati celah ini akan terjadi penularan. Kemudian panjang gelombangnya pasti akan berubah. Mungkin frekuensinya tadi besar, amplitudenya juga besar, tapi setelah dia melewati ini, apakah terjadi perubahan atau tidak? Nah, kalau Anda membuat maksimum semua, frekuensinya, amplitudenya maksimum, bagaimana bentuk gelombangnya? Semakin panjang atau semakin kurang? Bagaimana? Apakah ada hubungannya dengan diameternya? Lebar ke, kecil ke? Nah, kita perhatikan kan, kalau kita kecilkan, kita besarkan, bagaimana bentukan gelombangnya? Nah, di situ terjadi namanya interferensi atau refraksi gelombang. Nah, mungkin itu aja. Sekarang Bapak mau bertanya, ya. Pada gambar di atas ini
tentu kalau kita lihat gambar di sebelahnya, permukaan gelombangnya panjang, ya kan? Setelah dia melewati celah akan terjadi pengurangan atau panjang gelombangnya kecil. Sekarang apa yang menyebabkan terjadinya perubahan panjang gelombang pada celah yang sempit? Ada yang bisa menjawab? Baik, penyebaran gelombang dapat dipengaruhi oleh besarnya celah. Jadi semakin kecil celahnya, maka penyebaran gelombang akan semakin lebar, dan semakin besar celahnya, maka penyebarannya akan semakin sempit dan difraksinya tidak terlihat jelas. Oke, mantap, tepuk tangan. Yang salah celah atau diameter celahnya. Kemudian bisa juga terjadi panjang gelombangnya bisa berubah, di mana terjadi penyerapan energi. Di mana contohnya ini tadi dahsyat atau panjang gelombangnya tadi besar, ketika dia melewati celah akan semakin berkurang. Buktinya kita lihat pada gelombang terang tadi di sebelah sebelum dia melewati celah, setelah dia melewati celah maka panjang gelombangnya redup. Yang aturannya tadi terang ini kan terang. Nah, setelah dia melewati celah akan sedikit redup. Kemudian begitu juga yang gelap akan semakin tidak kelihatan. Nah, itu yang dibilang teman Anda, maka difraksinya sebagai jelas. Karena ada depannya adalah celah. Nah, itu tentang simulasi tadi untuk eksperimen Nah, sekarang anak-anak kami silakan membentuk kelompok ya. Kelompok 1. Kemudian kelompok 2 di depan ini silakan. Nah, sudah semua ya? 2. Nah. Sudah. Ini bentuk kelompok 3 ya. Kelompok 3. Sekarang Bapak bagikan kita PD ya. Nah, sekarang silakan perhatikan 3 dan 4 ya. Silakan perhatikan Bapak coba menggambarkan bagaimana cara menggunakan KPD ya. Silakan buka KPD-nya masing-masing. Makanya akan situ langkah-langkahnya. Sudah selesai ya. Sudah ya. Perhatikan di situ langkah-langkahnya. Kemudian pada praktek virtual member kerja tadi ini tentang terus menggunakan kelompokmu, rumusan masalah. Ya, apa rumus masalah yang kamu ambil dulu? Yang masuk akal kamu, contohnya yang dilihat konstannya atau frekuensi, yang dimanipulasi yang mana, apakah amplitudonya. Nah, sama seperti tadi percobaan di atas, mana yang kita ajak konstan frekuensinya tetap saja, yang kita bawa amplitudonya. Nah, itu ya. Apa yang mana merespon panjang gelombangnya. Nah, gitu. Kemudian kamu buka aplikasinya. Oke, silakan. Sekarang buka dulu aplikasinya. Aplikasi masing-masing. Gimana yang di kelompok 3 sudah? Sudah. Sudah bisa ya. Buka aplikasi sama seperti tadi di atas ya. Nanti langkah-langkahnya kamu ikuti saja. Ya. Klik menu pertanyaan yaitu web class seperti Bapak tadi di atas, ini web class-nya. Nah, itu kamu klik itu, klik dan ubah variabel yang ingin dibuat konstan. Nah, itu yang bisa Bapak bilang tadi, yang dibuat konstan apa? Contohnya frekuensinya atau amplitudonya. Kemudian catat perubahan yang tampak dan nilai dari besar variabel tersebut. Kemudian catat data pengamatan pada variabel pada tabel pengamatan. Gambarkan grafiknya sesuai yang ditampilkan dalam simulasi tersebut. Kalau Anda mau buat simulasi gambar grafiknya boleh di depan KPD-nya. Tapi hanya bentuk grafiknya saja ya, sesuai dengan nanti yang sudah Bapak pakai tadi. Kemudian isilah tabel di bawah ini. Berdasarkan besar-besaran hasil pengamatan dalam percobaan. Nah, ada 3 di sini ya. Ada 4 yang kamu lengkapi pada tabel KPD ini. Pertama, pengamatan pada gelombang riak air. Kedua nanti interferensi.
Percobaan kedua interferensi. Percobaan ketiga nanti interferensi pada celah sempit. Kemudian nanti percobaan keempat adalah difraksi. Nah, Bapak coba buat. Ini tadi kan? Silakan buka masing-masing. Tentu kamu sikat data itu apa yang diminta. Kalau frekuensinya minim, sedang, maksimum, kamu buat pada tabel pertama, percobaan pertama. Dan kemudian jika contohnya ini frekuensi dan amplitudo sama-sama sedang, maka bisa kamu buat berapa panjang gelombangnya. Kamu tulis langsung panjang gelombangnya. Kamu ambil ini, letakkan. Atau supaya lebih jelas, kamu gunakan grafik. Jadi ada yang bertanya pada LKPD anak-anak kami yang masih belum paham? Silakan. Bagaimana cara mengukur panjang gelombang pada celah sempit? Nah, baik. Jadi caranya untuk membuat jaraknya atau menghitung jaraknya akhirnya ada tadi pada interferensi pada celah sempit. Nah ini bisa kamu tentukan. Contohnya selanjutnya paling kecil atau kali 5. Itu jarak yang kamu buat nanti pada datanya. Kalau kamu ambil contohnya ini 1,2, itulah jarak celah sempit atau diameter ketika gelombang ini mengalirnya. Nah, sudah bisa paham? Sudah, Bang. Nah, sekarang silakan dilanjutkan lakukan percobaan pada masing-masing aplikasi internet-nya. Bagi yang kurang impor dan itu. Nah, bukan sudah habis ini. Nah, jadi di sini tentukan kamu lihat dulu kelompok pengukur berapa dia meternya. Berarti ini salah satu yang kamu kerjakan kan? Berarti dalam percobaan berapa yang kamu buat? Percobaan ketiga ya. Nah, coba kalau percobaan ketiga pada tadi itu. Nah, ini yang kamu buat. Kalau memang ingin anda frekuensinya sedang atau maksimum, coba maksimum kamu buat. Coba. Nah, kalau kamu frekuensinya maksimum, amplitudonya maksimum, oke. Coba kamu buat berapa diameter yang kamu inginkan, sehingga nanti di situ kamu lihat untuk berapa panjang gelombang. Oke, coba aktifkan. Panjang gelombang sedikit dan frekuensinya berkurang. Nah, bagaimana dengan yang lain? Dalam bentuk tentukan di sini frekuensinya kecil, warna merah yang kamu buatkan. Nah, jadi amplitudonya juga maksimum. Jaraknya nomor meter pada gelombangnya lebih besar. Apa warna apa itu? Nah, ini warna ungu, frekuensinya maksimum. Amplitudenya juga maksimum. Jaraknya sama, tapi pada gelombangnya kenapa kecil? Nah, jadi yang kamu lihat di situ apa? Kamu lihat frekuensi. Ini frekuensi kuadrat maksimum ya. Nah, amplitudenya juga berapa kamu buat apanya? Diameter jarak. Kamu sudah. Nah, coba berikan dulu. Pergerakannya. Stop sudah habis kamu menghitung saja dulu stop kan? Oke, berapa itu? Berapa? 1. Oke, 1. Nah, itulah panjang gelombang yang kamu buat. Ya. Nah, kamu lihat tentu kan ada perbedaan. Panjang gelombang sebelum dia berada di celah akan mengalami juga interferensi celah yang melewati celah sempit. Bagaimana? Sudah siap semua hasil percobaannya melalui aplikasi? Sudah. Oke. Jadi tentu kalau sudah siap, maka sekarang anak-anak kami yang sudah siap melakukan percobaan silakan tampil di depan. Siapa yang pertama maju di depan menampilkan hasil eksperimennya atau data-data percobaannya, silakan. Ada?
Tadi kan dikatakan sudah Siap. Oke. Bagaimana, sudah siap? Siap. Jadi oke, sekarang saya tampil untuk mengambil hasil eksperimennya. Kelompok 2. Oke, silakan dari kelompok 2. Jadi yang kelompok yang lain kita mendekatkan hasil eksperimen kelompok 2. Nanti apa yang kurang dipahami pada nanti apa yang disebut kelompok 2. Berdasarkan hasil pengamatan kami dari kelompok 2, yaitu mengenai difraksi. Ketika frekuensinya adalah kecil atau berwarna merah, maka amplitudenya juga maksimum. Jarak yang dihasilkan adalah 600 nm. Kemudian panjang gelombang 637,3 nm. Nanometer. Kemudian untuk percobaan kedua, frekuensinya maksimum, amplitudenya juga maksimum. Maka yang dihasilkan jarak adalah 600 nanometer dan panjang gelombang 372,7 nanometer. Di sini apa yang menjadi pengaruhnya? Jadi yang mempengaruhinya adalah ketika dia berwarna merah, maka panjang gelombang warna merah ini lebih besar, tetapi frekuensinya yang akan mengecil. Kemudian ketika warna ungu, maka panjang gelombangnya dia memiliki lebih pendek, tetapi frekuensinya yang lebih besar. Nah, karena paham tentang penjelasan daripada kelompok 2 tentang masalah difraksi pada gelombang cahaya atau warna memiliki cahaya warna merah, ungu, biru. Jadi silakan bertanya. Di situ ada tadi mengenai kenapa ada pengaruhnya sampai frekuensi yang itu. Oke, kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Kalau masih ada yang belum paham, silakan bertanya tentang pada kelompok pembagian hasil kelompok 2 tadi. Silakan, ada yang bertanya? Ada silakan. Oke, silakan. Diri. Baik, ada yang saya tanyakan di kelompok 2, yaitu kenapa warna merah itu frekuensinya lebih besar daripada, sedangkan warna ungu kenapa frekuensinya lebih besar dan gelombangnya lebih kecil. Bisa kelompok lain atau kelompok yang tampil? Oke, silakan. Silakan berdiri. Baik, pertanyaannya ialah mengapa panjang gelombang warna merah lebih besar daripada frekuensi kecil? Baik, kami akan menjawab. Karena panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi dan kecepatan cahaya konstan, maka warna merah adalah gelombang yang memiliki frekuensi lebih kecil. Nah, oke, kita luruskan sedikit, di mana warna merah tadi adalah frekuensinya tadi lebih kecil, tapi panjang gelombangnya lebih besar. Sementara warna ungu frekuensinya besar, tapi panjang gelombangnya lebih kecil. Nah, sesuai yang disampaikan tadi bahwa di mana terjadi cahaya itu berbanding terbalik atau cahaya Konstan. itu dia tadi sudah dibahas oleh teman ini. Jadi bagaimana, sudah paham? Sudah. Oke, itu kelompok 1 sudah tampil. Sekarang kita coba pada kelompok yang lain. Silakan, ada kelompok yang lain tampil tentang hasil percobaan di tempat ini. Baik, sekarang kami akan menerapkan atau mempresentasikan hasil pengamatan kami tentang interferensi dari kelompok 3. Percobaan ke-1 yaitu frekuensinya sedang, amplitudo sedang, jarak 3,0 cm, panjang gelombang 3,0 cm. Kedua, sedang, frekuensinya sedang, amplitudo sedang, jarak 5 cm dan panjang gelombang 3,3 cm. Ketiga, frekuensi sedang, amplitudo sedang, jarak 1,5 cm, panjang gelombang ada 2,7 cm. Percobaan keempat, frekuensinya maksimum, amplitudo maksimum, jarak 2,5 cm, panjang gelombang ada 1,8 cm. Dan percobaan kelima yaitu frekuensi
maksimum amplitudo maksimum jarak 5,0 cm dan panjang gelombang 1,9 cm. Jadi teman-teman semua, jika antara celah memiliki jarak celah yang panjang, maka gelombang interferensinya lebih besar dan akan membentuk pola interferensi yang paling banyak atau perpaduan gelombang. Dan jika antara celahnya kecil, panjang gelombangnya juga kecil dan akan terjadi yang namanya itu interferensi konstruktif dan destruktif. Sekian. Oke, tentang kelompok. Jadi di sini tadi sudah dibuat kesimpulan bahwa ada juga pengaruh ya, pengaruh antara jarak keran tadi. Ya, kita lihat bahwa kalau jarak keran kecil, maka pengaruh juga berpengaruh dengan masalah panjang gelombangnya juga kecil. Jika jarak keran lebih besar, maka panjang gelombangnya juga lebih besar, tapi akan membentuk banyak pola interferensi. Beberapa kesimpulan tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman, yaitu mengenai masalah interferensi pada gelombang, itu ada terjadi yang destruktif dan konstruktif. Begitu juga pada difraksi. Kita lihat di situ ada pengaruh frekuensi terhadap juga warna. Ya, warna. Ada pengaruhnya juga masalah amplitudonya. Ada juga pengaruh masalah panjang. Jadi mungkin karena waktu kita habis, jadi segala kegiatan belajar kita pada hari ini, jadi silakan kembali diulang di rumah dan evaluasi kegiatan belajar anak kami bisa nanti dilanjutkan pada LKP ini. Itu ada contoh soal ya, bisa dikerjakan di rumah, kapan lagi kita masuk akan diserahkan. Jadi tepuk tangan dulu untuk kelompok yang sudah. Jadi apa yang menjadi manfaat hasil belajar kita pada hari ini untuk anak kami pada kegiatan materi gelombang mekanik? Kesimpulannya? Bapak. Oke, silakan berdiri. Apa manfaatnya? Baik, manfaat yang bisa kamu ambil. Dengan ini kami dapat mengerti dan memahami bagaimana cara menggunakan aplikasi Virtual Lab dan dapat menganalisis proses terjadinya interferensi gelombang yang terjadi pada gelombang air, baik juga pada difraksi gelombang. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman-teman Anda. Dan sebelum kita berpisah, sekarang kita kumpulkan semua PKPD-nya. Sebelum kita berpisah, siapa dulu yang memimpin kita dalam doa? Dan ulang-ulang. Itu aja. Demikian pertemuan kita pada hari ini dan semoga kembali kita bertemu minggu depan. Terima kasih. Jauh.